Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas tentang uji komparasi dengan menggunakan software R. Ya, kali ini kita akan membahas tentang komparasi rata-rata dan varians dan median dengan menggunakan software R. Para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video terbaru lainnya. Baiklah, kita akan mencoba untuk mencari datanya dulu ya. Jadi data yang digunakan adalah data yang memakai dari data latihan SPSS ya. Sama saja untuk latihan dari software-software lainnya juga digunakan data yang sama. Misalkan di sini kita ambil data uji komparasi dan regresi ya. Oke, datanya seperti ini. Oke, kita impor, datanya sudah masuk ya. Nah, kemudian kita ambil sintaksnya, nanti ada di untuk uji komparasi nanti akan kita berikan di seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa library yang akan kita gunakan. Kita run dulu. Yang pertama kita ubah dulu namanya ini kepanjangan ya. Namanya ini tadi uji komparasi, kita singkat aja dengan namanya untuk uji komparasi, data uji komparasi. Nah, jadi datanya kita simpan dengan nama uji komparasi. Kemudian sebelum melakukan uji lebih lanjut, kita uji dulu normalitas. Misalkan untuk data data gini 2021 kita uji. Nah, di sini dia terlihat normal ya. Jadi pertama kita bisa uji ragam satu populasi. Misalkan kita menguji apakah data gini ini ragamnya sebesar 0,018. Nah, kita tinggal klik partes. Nah, data si gini, kemudian alternatifnya pakai two sides atau one side, nanti confidence levelnya mau berapa. Nah, ini yang mau diuji seperti itu ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, di sini terlihat bahwa nilai probabilitasnya sangat kecil, berarti bahwa dengan uji chi-square bahwa ragamnya tidak segini ya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, kalau kita lihat dari nilai datanya, seperti ini 0,0017, berarti lebih kecil dari 0,018 ya. Itu kalau untuk satu populasi. Nah, kalau dua populasi kita tertarik nih. Sekarang kita bandingkan misalkan gini 2021 dengan gini 2020. Misalnya kita mau bandingkan gini 2021 dengan gini 2020 ya. Nah, kita bisa juga menguji dulu untuk data normalitas di gini 2020 misalnya. Nah, kemudian setelah diuji normal, barulah kita uji var test dibandingkan gini 2020 dan dengan 2021. Tinggal klik saja. Nah, seperti ini. Nah, ini rasionya 0,84, maka kita katakan bahwa p-value-nya ini 0,622, artinya bahwa rasionya itu 1, mendekati 1 ya. Berarti dia dianggap bahwa gini 2020 ragamnya sama dengan 2021 ya. Kemudian untuk misalkan K populasi. Nah, K populasi ini kita membandingkan misalkan data IPM untuk 3 wilayah. Nah, wilayahnya itu apa saja? Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Nah, kita menggunakan IPM, S vektor, misalkan ini tipenya tadi kode atau apa gitu ya. Kemudian uji komparasi dari datanya tadi. Nah, kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini, level testnya H0-nya variansi homogen. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, artinya variansi homogen. Nah, untuk uji rata-rata satu populasi, kalau datanya normal pakai parametric test, yaitu menggunakan t-test. Nah, tadi seperti ini ya, data gini tadi kan normal ya di atas, maka kita langsung uji t-test dengan misalkan apakah gini rasionya kita anggap sama dengan 0,35 atau tidak. Nah, kalau sama, nah kita lihat di sini. Nah, probabilitasnya 0,56, artinya dia dianggap ininya adalah 0,35. Seperti itu. Nah, kalau datanya tidak normal bagaimana? Misalkan data kemiskinan, kita uji normalitasnya dulu. Nah, kemiskinan itu tidak normal, maka kita tidak boleh menggunakan uji T ya. Jadi ujinya adalah uji Wilcoxon test ya. Yang diuji adalah menjadi mediannya. Apakah misalkan kemiskinan 2021 boleh kita katakan sama dengan 10 atau tidak? Nah, kita klik di sini. Nah, terlihat di sini dia lebih besar dari 0,05 p-value-nya. Berarti boleh kita anggap bahwa rata-rata dari 34 provinsi itu kemiskinannya adalah 10%. Nah, kalau dua populasi yang independen misalnya, nah data gini tadi yang normal tadi kita bagi dua wilayah
Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya. Nah, kalau kita uji t-test sama saja formulanya ya. Jadi ujinya t-test ini cuma S vektor kode. Nah, jadi alternatifnya, nah, apakah dia sama atau tidak. Nah, kalau kita run, nah ternyata dia grup satunya segini, ya gininya 0,34, grup 2-nya 0,35, lebih besar ketimpangannya, tapi secara statistik dianggap masih sama gitu. Nah, kalau dua populasi misalkan tadi ternyata datanya tidak normal, misalnya data miskin tadi, nah itu kita gunakan Wilcoxon ya, non parametrik. Kalau ini parametriknya, sintaksnya sama saja, tinggal ganti si ini t-test, ini Wilcox test. Nah, apakah kemiskinan kedua wilayah sama atau tidak? Nah, kalau dilihat di sini p-value-nya, maka kemiskinan kedua wilayah sama, dianggap sama. Itu kalau populasinya bersifat independen. Sekarang kalau dependent, nah sama saja rumusnya, cuma nanti dipilih di sini ada kata pair-nya true. Kalau di sini kalau nggak kita sebut, pair-nya dianggap false gitu ya. Ujinya sama. Nah, kita lihat di sini apakah Gini 2020 dengan 2001 sama nggak ke 34 provinsi. Nah, kita anggap di sini ternyata dia sama. Nah, kemudian untuk kemiskinan tadi sudah diuji bahwa datanya tidak normal ya. Nah, sekarang kita menguji apakah median kemiskinan 2020 dengan 2021 sama tidak. Kalau kita lihat pakai Wilcox, nah kita lihat di sini adalah ternyata nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi perubahan rata-rata kemiskinan tahun 2020 ke 2021 ya. Nah, kalau kita lihat nih nilainya positif, artinya yang 2020 lebih besar pada 2021. Itu untuk dua populasi ya, rata-rata dan median dua populasi. Kalau K populasi, nah kita pakai ANOVA. K populasi itu pakai ANOVA. Jadi misalkan tadi IPM tadi kita bagi menurut wilayah apa tadi, Sumatera, Jawa, dan lainnya ya, Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Nah, itu pakai ANOVA namanya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata berbeda IPM-nya. Nah, kalau yang mana yang berbeda itu pakainya post hoc, yaitu bisa pakai Tukey, Bonferroni, dan lainnya. Ini pakai sintaksnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia yang mana yang berbeda. Nah, 2 dengan 1 ternyata tidak signifikan. Yang signifikan itu adalah 3 dengan 2. Jadi wilayah lainnya ya, wilayah timur dengan wilayah Jawa, Jawa, Bali itu berbeda IPM-nya. Tapi kalau Sumatera, Jawa itu dianggap sama dengan IPM-nya. Nah, begitu juga dengan wilayah timur dengan wilayah Sumatera, IPM-nya hampir-hampir sama. Yang berbeda jauh itu adalah si Sumatera, si lainnya dengan si Jawa. Berarti Jawa ini yang paling tinggi ya, sedangkan si Sumatera di tengah-tengah IPM-nya, seperti itu. Nah, itu kalau datanya normal. Kalau datanya tidak normal, misalnya kemiskinan tadi pakainya Kruskal-Wallis. Makanya Kruskal-Wallis jadi miskin di ini kan dengan S vektornya type, yaitu uji komparasinya ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, kalau kita lihat di sini ini harusnya huruf kecil ya tipenya. Nah, seperti ini. Kita okekan. Nah, kalau kita lihat ternyata kemiskinan ketiga wilayah itu dianggap sama. Ya, demikian untuk uji komparasi varians, rata-rata, dan median dengan menggunakan software R. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.